Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus memberkati, yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tuntun kami untuk mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami rindu, kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Mencabut Setiap Benih Kebimbangan. Ayat intinya diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai ke-39. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Keterangannya, saya melihat bahwa kita sekarang sedang berada dalam zaman pengguncangan. Setan sedang bekerja dengan segala kuasanya untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan Kristus dan menyebabkan mereka terinjak-injak di bawah kaki anak Tuhan. Tabiat sedang dibangun. Malaikat-malaikat Tuhan sedang menimbang nilai moral. Tuhan sedang mencoba dan menguji umatnya. Kata-kata ini telah disampaikan malaikat kepadaku. Perhatikan saudara-saudara, jangan di antara kamu terdapat hati yang jahat karena tidak percaya dengan berpisah dari Tuhan yang hidup. Tetapi saling menasihatkan satu dengan yang lain setiap hari sementara masih ada hari ini. Jangan ada di antara kamu yang dikeraskan oleh dosa penipuan, karena kita akan mengambil bagian dengan Kristus jika kita memegang keyakinan kita dari permulaan sampai akhirnya dengan teguh. Tuhan tidak senang jika ada dari umatnya yang telah mengetahui kuasa anugerahnya membicarakan kebimbangan mereka, dan dengan melakukan hal ini menjadikan diri mereka saluran setan untuk menyampaikan anjuran-anjurannya kepada pikiran orang-orang lain. Sebuah benih tidak percaya dan jahat yang ditaburkan tidak mudah ditumbangkan. Setan menyiramnya setiap saat dan ia menjadi subur serta menjadi kuat. Sebuah benih baik yang ditanam perlu dipupuk, diairi dan dipelihara dengan lembut. Sebab setiap pengaruh beracun ditaburkan ke sekelilingnya untuk mencegah pertumbuhannya dan menyebabkannya mati. Usaha setan kini lebih hebat daripada yang sudah-sudah, sebab ia mengetahui bahwa waktunya untuk menipu sudah sangat singkat. Umat Tuhan akan ditampi sama seperti gandum ditampi dalam sebuah penampi sampai semua sekam telah dipisahkan dari biji-biji gandum yang murni. Kita harus memandang kepada Kristus sebagai teladan dan meniru contoh kerendahan hati. Kepadaku telah ditunjukkan pahala orang-orang saleh, yaitu warisan yang baka. Kemudian kepadaku ditunjukkan berapa banyak umat Tuhan telah bertahan demi kebenaran, sehingga mereka merasa bahwa sorga itu cukup murah. Mereka menganggap bahwa penderitaan sekarang ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada mereka. Umat Tuhan pada akhir zaman ini akan diuji. Tetapi segera kesusahan mereka yang terakhir akan datang, baru kemudian mereka akan menerima pemberian hidup
kekal. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan, hati-hati dengan pikiran bahkan kata-kata kebimbangan kita. Karena ketika kata-kata kebimbangan itu kita ucapkan dan didengar oleh jiwa-jiwa yang lain, itu dapat dipakai oleh setan menjadi saluran-saluran setan, menanamkan kebimbangan demi kebimbangan berikutnya, dan itu akan bertumbuh subur dan sangat kuat dan sangat sulit untuk dipatahkan. Marilah sebagai umat Tuhan, kita berkata-kata dan memikirkan apa yang kita imani dengan sungguh-sungguh dan tidak mengucapkan kebimbangan kepada siapapun. Karena kenapa? Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengatakan, umat-umat Tuhan sementara ditampi, dipilih antara sekam atau gandum, yang mana akan disimpan di dalam lumbung Tuhan atau yang akan tertampi keluar. Dan dikatakan sebagai umat Tuhan, mari kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan, bertahan dengan sungguh-sungguh dalam iman yang kuat. Karena kenapa? Apabila ujian itu tiba, jangan sampai kita yang ditampi keluar. Dan janji pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, apabila kita menang, apabila kita lewati ujian demi ujian karena pertolongan Tuhan, maka kita akan menikmati kehidupan yang indah bersama Kristus dalam keabadian bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap teguh mempertahankan iman kami, melepaskan kebimbangan keraguan kami untuk mengikuti Engkau. Tapi kami bisa berfokus kepada teladan-Mu dan menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat pribadi kami dalam menghadapi ujian tantangan ke depan. Kami mohon, kami butuh kuasa Roh Suci Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan dan memampukan kami agar tetap teguh, setia hingga akhir. Apabila Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut Engkau di angkasa. Diberkatilah kami semua dengan kesetiaan, diberkati dengan iman yang kuat. Kiranya kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan meterai Allah kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki. Dalam setiap pergumulan tantangan, kiranya kami terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.